Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu untuk membahas materi tema 7 muatan IPA mengenai pubertas. Ya, sebelum kita mulai membahas materi kita, silakan siapkan peralatan dulu yang dibutuhkan dan jangan lupa kalian semuanya harus berdoa sebelum belajar. Jika kalian belum doa, silakan video dari Bunda dijeda dulu untuk kalian berdoa. Nah, untuk mengawali materi kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, review mengenai pubertas. Yang kedua, peran orang tua. Yang ketiga, menyikapi masa pubertas. Yang keempat, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima adalah mengenai kesehatan reproduksi. Ya, langsung kita bahas perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Pada tema sebelumnya, kalian semuanya sudah membahas mengenai apakah itu pubertas, dimulai pada usia berapa, dan ciri-cirinya. Nah, ini Bunda akan bahas sedikit, Bunda akan review lagi. Ya, sebelum pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Pada masa anak-anak, berat badan dan tinggi badan itu memang bertambah, tetapi tidak secepat ketika kalian mengalami pubertas ya. Dan anak-anak mengalami kemampuan kognitif atau pikiran dan keterampilan mencapai tahapan tertentu. Nah, setelah masa anak-anak ini, manusia akan mengalami masa peralihan menuju masa dewasa yang disebut sebagai masa remaja. Saat masa remaja inilah manusia mengalami pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, setelah itu ada masa dewasa, terjadi setelah manusia mengalami masa pubertas. Pada saat dewasa, pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai melambat, dan manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Itu tadi review perbandingan ketika masa anak-anak, remaja, dan ketika masa dewasa. Nah, dalam menghadapi masa pubertas ini, orang tua memiliki peran ya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan nasihat mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk bertanya mengenai hal-hal terkait pubertas dan mengajak diskusi mengenai aktivitas positif untuk mengembangkan diri. Nah, karena selain perubahan fisik, ketika remaja itu akan terjadi perubahan pola pikir yang menjadikan remaja itu aktif, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin menekuni sesuatu, harusnya diisi dengan kegiatan positif, dan ini lebih baik didiskusikan dengan orang tua ya. Kemudian kita akan lanjut ke cara menyikapi masa pubertas. Bagi kalian yang sudah pubertas harus perhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama mengenai harus menjaga kebersihan tubuh, karena selama pubertas itu aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu meningkat. Wajah kalian akan mudah berjerawat dan bau badan kurang sedap seperti itu. Makanya menjaga kebersihan tubuh itu sangat penting. Caranya bagaimana? Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. 2, cuci muka secara teratur untuk mencegah dan mengurangi jerawat. Ya, gunakan sabun pembersih wajah jika memang sudah perlu. Kalau tidak ya kalian bisa bilas dengan air ya. Dan jangan berganti-ganti untuk menggunakan kosmetik yang beresiko seperti itu, karena kalian masih pada usia remaja, masih rentan kulitnya ya. Dan kita harus memakai pakaian yang bersih, menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Kalau dirasa perlu, kalian bisa memakai deodoran untuk mengurangi bau badan. Kita juga harus memakai peralatan mandi dan pakaian pribadi, handuk, kaos, dan lain-lain supaya tidak ada penularan penyakit kulit. Kemudian kita harus mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah berolahraga. Mengapa? Karena kalau setelah olahraga, pakaian yang lembab oleh keringat itu akan menjadi sarang bagi kuman. Itu yang pertama tentang cara menjaga kebersihan tubuh. Ketika pubertas kita juga harus yang kedua menjaga makanan. Ya, harus makan makanan sehat
dan rajin berolahraga. Makanan berasal dari bahan segar dan memenuhi kebutuhan tubuh. Kurangi atau batasi konsumsi makanan cepat saji. Bagi yang suka makan snack-snack atau makan fast food seperti itu harus dikurangi karena banyak pengawet, pemanis dan penyedapnya ya. Lalu perbanyak minum air putih dan rutin berolahraga serta mengatur kebutuhan tidur karena ketika masa pertumbuhan itu perlu jam tidur yang cukup. Ketika tidak nanti pertumbuhan kalian akan terhambat dan itu bahaya sekali. Berikutnya yang ketiga, ketika sudah pubertas, kalian harus menjaga adab interaksi dengan lawan jenis. Harus menundukkan pandangan, tidak berdua-duaan, dan membatasi serta menjaga interaksi saat melakukan kegiatan bersama, ya. Kemudian yang keempat, memilih tontonan dan bacaan sesuai umur. Nah, karena banyak ternyata yang membahayakan generasi muda itu, konten-konten berbahaya itu bisa merusak perilaku anak dan remaja. Ya, perlu diingat, perlu kalian ketahui bahwa konten pornografi itu bisa merusak syaraf di otak dan menyebabkan kecanduan, bahkan lebih berbahaya dari narkotika. Jadi kasihanilah tubuh kalian, rawatlah tubuh kalian yang telah diberikan oleh Allah itu. Kemudian yang kelima, rajin beribadah. Karena setelah kalian pubertas atau balik, ibadah adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu dikejar-kejar oleh orang tua ya. Selalu minta pertolongan pada Allah dari banyaknya ujian di akhir zaman ini. Dan yang keenam, berhati-hati saat berteman. Teman bisa mempengaruhi kita dengan sangat mudah. Pilih teman yang baik yang bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi masa pubertas. Nah, setelah ini silakan menyimak video yang Bun ambilkan dari YouTube mengenai ciri-ciri masa pubertas dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Bisa disimak dengan baik-baik ya. Pubertas adalah perubahan yang terjadi pada manusia dari tahap anak-anak menuju dewasa atau disebut tahapan remaja. Masa pubertas merupakan masa transisi dari anak-anak menuju tahapan dewasa. Masa pubertas dimulai dari fase akhir masa anak-anak dan di awal masa remaja, terjadi saat menjelang matang secara seksual. Tahapan pertumbuhan pada manusia, yaitu yang pertama fase bayi, kemudian balita, menjadi anak-anak, dan seterusnya adalah remaja, selanjutnya dewasa, dan diakhiri oleh lansia. Perbedaan umur memasuki masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki umur 14 sampai dengan 17 tahun, sedangkan perempuan usia 9 sampai dengan 14 tahun. Dua ciri masa pubertas, yaitu ditandai dengan ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primer adalah perubahan yang tidak terlihat, terjadi secara proses fisiologi di dalam tubuh dan dikendalikan oleh hormon reproduksi. Ciri primer pada laki-laki yaitu terjadi mimpi basah. Mimpi basah ialah terjadinya peristiwa keluarnya cairan sel kelamin. Ciri primer pada anak perempuan yaitu terjadi menstruasi. Menstruasi ialah proses keluarnya sel telur atau ovum yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Perubahan sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan yang terlihat atau disebut juga perubahan fisik. Anak-anak
Berikut ini adalah kesimpulan dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Setelah kalian mengetahui perubahan fisik pada saat pubertas, sekarang kalian harus tahu juga ya cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Bagi remaja putra yaitu bersihkan kemaluan dengan seksama, gunakan celana berbahan katun dan menjaganya tetap kering agar tidak berkuman dan berjamur. Hindari celana ketat agar pertumbuhan alat kelamin tidak terhambat. Menjaga kebersihan organ reproduksi bagi remaja putri yaitu gunakan penyangga payudara yang aman dan tidak ketat. Saat membersihkan kemaluan, basuh dari arah depan ke belakang untuk mencegah kuman dari anus masuk ke dalam saluran reproduksi. Untuk membersihkan kemaluan, cukup menggunakan air. Dan jika mau menggunakan sabun, gunakan sabun khusus untuk kemaluan. Gunakan pembalut yang lembut dan steril saat haid. Nah, itu tadi penjelasan Bunda dan tambahan keterangan dari video. Semoga kalian semuanya tambah wawasan, tambah paham. Setelah ini jangan lupa materi di modul itu harus dibaca. Ya, pesan Bunda, di masa remaja ini pandai-pandailah menjaga diri dan selalu ingatlah pada Allah. Kalian semuanya ketika sudah balik itu sudah dikenai beban syariat. Jadi harus sadar bahwa ibadah pada Allah adalah kewajiban utama dalam hidup kita. Dan amalkan serta pahami ajaran Islam dengan baik mengenai toharo atau bersuci, adab terhadap lawan jenis, dan lain-lain. Itu materi mengenai pubertas kali ini ya. Semoga materi ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.